kota Pekanbarunya sendiri, di berbagai kota di Indonesia di mana kita datang dan berdiskusi bersama kaum muslimin, selalu kita dengarkan bahwa banyak kaum muslimin mengatakan bahwa Ustadz, saya ingin menyekolahkan anak tapi saya tidak mampu secara finansial. Ya. Itu banyak sekali sudah. Bahkan saya mengatakan begini bahwa sudah mulai panas kuping kita mendengarkan selentingan dari sebahagian yang tidak mampu menyekolahkan anaknya mengatakan sekolah-sekolah sunnah hanya untuk orang-orang kaya. Gitu. Wah iya benar. Udah banyak sekali. Udah banyak. Dan ketika kita mendengarkan kata-kata yang seperti itu, ya memang sentilan bagi kita. Tapi di satu sisi, Ana menangkapnya kita bisa berbuat apa untuk mereka. Jadi ada dari sentilan itu, ya tidak berakhir di ya sudah kalau Anda tidak bisa bayar Anda jangan masuk kan begitu. Tidak begitu juga, namun Ana selalu berpikir, dan kalau yang poin ini Ana udah pikirkan udah lama sekali. Bahkan kita sudah coba membuat sebuah sekolah dasar dengan biaya yang sangat murah ya. Akan tetapi realitanya ketika kita buatkan itu nggak mampu untuk menampung banyak. Karena memang peraturannya seperti itu secara kurikulum pendidikan. Ketika kita buatkan sekolah murah, kemudian kita tidak memiliki dana besar untuk menunjang, mensupport di belakang itu, gitu. Akhirnya daya tampung sekolah pun hanya ya 1 kelas, 2 kelas paling banyak, gitu. Nggak bisa memberikan solusi yang besar. Sehingga Ana berpikir terus bagaimana caranya supaya kendala besar kaum muslimin ingin menimba ilmu agama sekarang ini ada cara untuk bisa memberikan kepada mereka solusi dari problematika mereka itu. Iya, betul. Maka lahirlah rencana ini. Jadi Markas Sunnah Nusantara ke depannya insyaallah taala kalau Allah mudahkan sesuai dengan rencana kita, itu kita akan buatkan biaya semurah-murahnya. Biidznillah azza wajalla. Untuk penghidupan operasionalnya gimana, Ustaz? Jadi kita dengan teman-teman di yayasan sudah sepakat bahwa teman-teman di yayasan akan berjuang keras untuk berusaha untuk mencari dana pembangunan, biaya operasional guru-guru yang mengajar dan karyawan. Ya kalau biaya pembangunan seperti yang terlihat sekarang lah, yang terlihat sekarang sudah mulai ada solusi, udah kelihatan bahwa kaum muslimin alhamdulillah ikut ambil andil dalam hal tersebut. Karena memang setiap sekolah yang dibangun itu biaya terberat itulah di pembangunan. Iya. Biaya terberat. Kita juga mendirikan sekolah, mulai sekolah dasar, SD-IT, SMP-IT, SMA-IT. Memang yang terberat itu adalah pembangunan. Kemudian yang kedua, biaya yang terberat itu adalah operasional untuk gaji guru dan karyawan. Nah, ketika ini bisa dikeluarkan dari beban wali murid, maka insya Allah pendidikan akan sangat mudah sekali. Akan sangat mudah sekali. Dan ini yang kita keluarkan dari beban wali murid. Wali murid tidak dibebankan pembangunan karena pembangunan kita harapkan dari kaum muslimin dan muhsinin yang terketuk hatinya untuk mewujudkan solusi ini. Ya. Kemudian biaya operasional guru-guru dan karyawan dan seluruh operasional yayasan kita sudah letakkan di pundak para ikhwan kita yang tergabung dalam yayasan. Sehingga akhirnya itu tidak kita bebankan insya Allah ke depannya kepada wali murid. Masya Allah. Sekalipun yayasan juga kan ada gaji, Ustaz, yayasan. Di sini apakah pengurus-pengurus yayasan juga terima gaji? Alhamdulillah. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah kokohkan. Mulai dari berdiri sampai sekarang, kita usahakan sampai akhir hayat, seluruh ikhwan yang ada di yayasan tak seorang pun yang terima gaji. Masa ya, Ustaz? Alhamdulillah. Kita tidak bicara karyawan ya. Iya. Yayasan juga punya karyawan yang datang pagi pulang sore, itu digaji. Namun teman-teman yang terlibat dalam yayasan yang namanya ada di notaris yayasan, ada 10 orang kita di sana, itu dari awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah tidak 1 rupiah pun masuk ke kantong Masya Allah. Kawan-kawan yayasan. Tapi maaf Ustaz, bukannya kan boleh kan sebenarnya kan untuk ngambil gaji kan? Saya mengatakan begini, ini adalah perjuangan. Inilah perjuangan. Dan apabila kita melihat biografi Rasul kita tercinta, justru Rasul mengeluarkan dana untuk kebutuhan dakwah, bukan justru mengambil dari dakwah. Maka kita tidak mengatakan haram dan yang lainnya, kan? Tapi inilah yang terbaik. Kita mendirikan yayasan justru untuk berjuang, bukan justru untuk mendapatkan sesuatu dari yayasan itu. Nah, yang paling sering terjadi ya ketika
sudah ada niat ingin mendapatkan sesuatu, itu selalu ada masalah di yayasan tersebut karena memang adu kepentingan dan kebutuhan. Tapi alhamdulillah dari mulai yayasan berdiri sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah kuatkan niat kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabb. Ya, seorang pun dari pengurus yayasan yang terima gaji dari yayasan. Alhamdulillah. Ini yang pertama, solusi yang pertama untuk umat yang kaum muslimin yang memang ingin menyekolahkan anak biar anaknya mendapatkan pendidikan agama, akan tetapi biaya mereka terbatas. Kita berusaha untuk mewujudkan itu. Yeah. Nah,